Ya ampun. Guys. Apa? Oh, lihat ini. Apa itu? Ini keton raksasa. Air biru dingin di Laut Salis. Tidak seperti apapun yang pernah aku lihat. Ini adalah labirin saluran air rumit yang tersebar di berbagai rangkaian pulau. Dan di bawah permukaan, terdapat kerajaan hewan yang jarang ditemui. Akan aku pegang, kamu siap? Namun, jika kamu berada di sepanjang garis pantainya yang luar biasa, atau bahkan di tepi salah satu dari banyak pulaunya, kamu berpeluang menjumpai hewan laut pasang surut. Hari ini aku dan kru akan berpetualang dengan perahu menuju Pulau Do yang tidak berpenghuni. Sebuah dataran satelit yang berdekatan dengan Pulau Orcas yang dapat dijelajahi dari titik paling utara ke titik paling selatan dalam waktu kurang dari 30 menit. Meskipun hanya sedikit hewan yang hidup di pedalaman saat air surut, garis pantai dipenuhi dengan makhluk laut yang aneh. Jadi, tinggal mencari di tempat yang tepat untuk menemukan sesuatu yang bisa kami dapatkan di dekat kamera. Baiklah. Ini hanya kami dan pulau ini. Wow, ini terasa sangat keren ketika kita bisa mendatangi tempat yang sangat tidak berpenghuni dan bebas dari manusia. Tak ada yang tak mungkin. Yang kami cari hari ini adalah kehidupan laut yang bersembunyi di antara bebatuan ini. Sekarang air surut karena kamu bisa melihat semua rumput laut. Alga serta rumput laut ini akan menjadi sangat licin. Jadi hati-hati dengan pergelangan kakimu karena ini tempat yang berbahaya. Jadi berhati-hatilah di medan ini. Jadi mari kita pergi ke arah ini. Dan semoga ada beberapa hewan keren. Baiklah, ini sesuatu yang tidak kami duga. Kami melewati semak belukar yang lebat dan ternyata di tengah pulau ada jalan setapak. Ini akan membuat perjalanan ke sisi lain menjadi lebih mudah. Oke guys, lihat ini. Pasang surut dari sini. Itu adalah area penampungan pasang surut yang sempurna. Aku melihat beberapa kantong di sana dipenuhi rumput laut. Ini tempat yang sempurna untuk menemukan makhluk laut. Oke, ayo. Ini kayu apung yang besar. Wow, kantong ini dipenuhi dengan siput laut. Lihat semua makhluk kecil itu. Oh, lihat ini. Kamu dapat apa? Coba kamu zoom ke sini. Kamu lihat celah kecil di belakang situ? Oke, ya, aku melihat sesuatu di sana. Apa itu? Itu disebut lemon laut. Nah, aku bisa melihat organ sensoriknya yang kecil keluar. Dan kamu lihat kelompok kecil di belakang sana? Di sana tuh. Reseptor tersebut membantu mereka merasakan zat kimia di lingkungan. Begitulah cara makhluk ini bergerak dan mempelajari lingkungan mereka. Baiklah, aku akan mengambilnya. Kamu siap? Oke. Oke, pelan-pelan saja. Ini akan sangat lengket. Oh, sini. Baiklah, semua sudah siap. Dan ini dia. Ini adalah lemon laut. Dikenal juga sebagai droid. Dan memiliki kulit yang sangat berkutil. Kadang kamu dapat menemukan ini berwarna kuning cerah. Itulah sebabnya mereka disebut lemon laut. Mereka juga memiliki bintik-bintik hitam kecil yang sangat jelas di seluruh tubuhnya. Apakah baunya seperti lemon? Pertanyaan bagus. Tidak, ini baunya seperti siput. Dan mereka sejenis dengan siput dan moluska. Dan kalau aku balik seperti ini, kamu lihat bagian bawahnya? Itu kakinya. Lumayan keren, bukan? Sangat mirip lemon. Iya, seperti lemon besar yang kenyal. Lihat itu, seperti kucing laut berkutil yang kami temukan di Costa Rica. Dia berubah jadi gumpalan saat kita pegang di tangan. Apa kalian siap mengembalikan lemon laut ini ke laut? Oke. Oke, sebelum itu aku punya permainan kata untukmu. Kamu siap? Siap. Tidak semua lemon adalah lemon laut. Tapi semua lemon laut hidup di laut. Coba diulang tapi lebih cepat. Tidak semua lemon laut adalah lemon. Aduh. Iya, nggak gampang kan? Oke, ini dia. Sampai jumpa hewan kecil. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Lemon laut mungkin bukan hewan yang paling sulit ditangkap. Tetapi, untuk menemukannya bisa dibilang keberuntungan. Karena mereka adalah spesies indikator yang menandakan ekosistem yang sangat sehat. Ini memberiku rasa percaya diri yang kuat. Karena jika lingkungan bebas dari polusi, itu berarti lebih banyak makhluk untuk ditemukan. Weh, kok nggak ada apa-apa? Kukira isinya akan menakjubkan. Oke, sekarang yang itu. Ini cukup menarik untuk dicatat. Lihat bagaimana semua rumput laut benar-benar kusut dan mengering di bawah sinar matahari.
Jadi di bawah ini adalah tempat hewan berpotensi menemukan perlindungan dari matahari setelah air pasang surut. Oke. Batu keberuntungan. Wah, Wow. Astaga, lihat ini. Ini adalah ikan berduri yang besar. Wow, ini terbesar yang pernah aku temukan. Dan ini coba aku lihat mukanya dulu. Kurasa ini ikan berduri batu. Dan aku bisa tahu itu berdasarkan tanda garis-garis yang jelas di bagian depan kepalanya. Lihat ini besar. Ketika melihat makhluk ini mungkin kalian akan berpikir, Kayori, itu kayaknya belut dan bukan ikan. Sebenarnya ini ikan. Ini sama sekali bukan belut, meskipun benar-benar terlihat seperti belut. Nah, agak sulit buatku untuk menjaga makhluk ini tetap diam. Ini dia. Diam di sini ya. Sekarang tolong zoom kepala hewan ini, Mark. oke. Kamu lihat garis-garis yang jelas itu? Iya, aku lihat. Begitulah caraku mengidentifikasi ikan itu sebagai ikan berduri batu. Ada banyak spesies ikan berduri di daerah ini, tetapi ini yang terbesar. Ini mungkin terlihat besar, dan ini yang terbesar yang pernah kutangkap, tapi mereka bisa tumbuh sampai sekitar 3 kaki panjangnya. Ya ampun. Ya, Jadi Coyote, apakah itu berlendir atau licin? ini sangat berlendir dan licin. Dan ini satu hal yang sangat keren tentang ikan ini. Mereka bisa bernafas dengan udara. Mereka bernafas di air dengan insang, dan ketika air surut, mereka bisa di luar air selama beberapa jam sambil menghirup udara. Sekarang perhatikan tonjolan ini di sepanjang punggungnya. Ini tulang punggung yang ada duri-duri kecil di atasnya. Dan aku bisa merasakannya seperti sirip ikan biru. Ini nggak terlalu tajam untuk menusukku. Mereka menggunakannya untuk menjaga keseimbangan diri saat berenang di bawah air. Jadi Coyote, ikan ini bisa mengering karena kita menemukannya di luar. Tidak ada air di luar ini. Ya, mereka tidak bisa mengering sepenuhnya. Kalau dia di atas batu di bawah sinar matahari, ini akan membunuhnya. Tapi kalau di bawah batu dan tidak ada air, mereka dapat mengeluarkan lendir dari kulit mereka yang membuat mereka basah dan licin. Sekarang aku akan mencelupkannya ke dalam air. Aku akan memegang kepalanya dan mencelupkannya ke dalam, untuk membuatnya tetap dingin dan lembab. Dan kupikir sekarang aman untuk melepaskan ikan berduri ini kembali ke laut. Kamu siap? Ide bagus, ayo kita lakukan. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Di antara batuan kecil yang tak berujung untuk kita cek dengan hati-hati di bawahnya, kami juga menemukan diri kami bermanuver di atas dan di sekitar batu-batu besar yang terekspos oleh air surut. Dan walaupun batu berukuran besar ini tidak mungkin digulingkan, di bawah celah-celah adalah tempat yang sempurna untuk mencari hewan. Di sini tempatnya teduh, lihatlah masih basah dan licin. Oh, lihat itu di sana. Kamu lihat itu? Ini kiton. Batu? Tidak, itu kiton. Kelihatan seperti teritip atau bagian dari batu. Tapi sebenarnya itu moluska. Tunggu sebentar, aku coba melepasnya dengan perlahan. Mereka nempel banget ke batu. Dapat nih, tunggu bentar. Apa itu lepas? Iya, tunggu bentar. Ya, ini dia. Wow, coba lihat bagian bawahnya. Kelihatannya seperti kaki siput, bukan? Jadi itu bukan teritip? Bukan teritip. Ini moluska, masih berkerabat dengan siput dan bekicot. Nah, ini spesies kecil, tapi aku tidak yakin apa spesiesnya. Di bagian belakang kamu akan lihat seperti plat armor yang membentang di bagian tengah, disebut ventilasi. Dan percaya atau tidak, ini adalah spesies kiton terbesar yang hidup di daerah ini. Dan sejujurnya itulah yang ingin kutemukan hari ini. Air pasangnya cukup rendah, tinggal mencari tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan menemukan rangkaian batu yang tepat. Dan aku akan menaruhnya di sini, di tempat yang teduh. Itu dia. Baiklah, mari kita lanjutkan dan mencoba menemukan kiton raksasa. Kiton apa? Kiton raksasa. Sejauh ini, selain dari ikan berduri, semua yang kami temukan agak kecil. Sampai di mana aku melompat di antara 2 batu besar dan menemukan diriku di tanah para raksasa. Wah, ada kelomang. Apa itu? Itu teripang kecil lagi. Oh ya ampun, lihat ini. Wah, lihat ukuran bintang laut ini. Wah, Warnanya ungu. Wah, kamu pernah lihat bintang laut sebesar ini? aku gak pernah lihat yang warnanya ungu dan sebesar itu. Aku juga pertama kalinya. Mungkin itu bintang kita. Oh ya ampun. Astaga. Guys, Apa? ini salah satu yang pengen aku temukan. Ada yang lebih besar? Bukan. Lihat ini. Aku dapat. Wah, lihat ini. Apa itu? Ini kiton raksasa. Apa itu? Ini kiton. Ini sejenis moluska yang masih berkerabat dengan bekicot dan siput. Dan kurasa di antara kedua ini, kita sudah menemukan makhluk unggulan kita, oke? Sebenarnya air pasang mulai kembali ke titik ini. Ini saatnya kita maju sedikit dan mendekatkan keduanya untuk kamera. Ini keren!
Bagaimana hasilnya? Aku bisa bilang kalau ini adalah petualangan di kolam pasang surut paling sukses yang pernah kita alami. Sebagian besar hewan yang kami temukan langsung kami tunjukkan dan kemudian kami lepaskan kembali. Tapi dua makhluk unggulan ini, kami harus meluangkan waktu untuk mendekatkan mereka ke kamera. Dan kamu lihat di sini, aku bawa ember untuk berjaga-jaga. Siapa tahu kita dapat hewan yang layak untuk ditahan sebentar. Kamu bisa melihat air pasangnya sekarang. Iya, air pasang kembali dengan cukup cepat. Kita hanya punya waktu sebentar dengan hewan ini. Kalau kamu sudah siap, langsung kita mulai. Siap? Ayo kita mulai. Oke, ini dia. Yang kupegang ini adalah bintang laut terbesar yang pernah aku temui. Lihat, dia ada lumut dan rumput laut di sekujur tubuhnya. Dan warnanya ungu. Benar, warnanya ungu. Sekarang aku akan memberikan satu kesempatan untuk menebak jenis bintang laut ini. Tunggu, ini petunjuknya. Apa warna badannya? Ungu seperti anggur. Haha, hampir benar. Tebakan yang bagus. Ini adalah bintang laut ungu. Ini adalah spesies terbesar yang dapat kamu temukan di pantai Pasifik. Dan sejujurnya, ini adalah bintang laut terbesar yang pernah aku pegang. Lihat benda ini. Aku akan perlahan mengelupas rumput laut dan alga dari kaki tabungnya. Kamu mandi dulu, bro. Sekarang aku akan membaliknya dan mari kita lihat bagian bawahnya. Coba lihat ini. Sekarang lihatlah benda kuning kecil yang terlihat seperti Indomie ini. Itu disebut kaki tabung. Mereka punya ribuan kaki dan mereka pakai untuk bergerak pelan di atas permukaan batu saat mereka di air. Dan percaya atau tidak, walau ku bilang jalan perlahan, ketika dia membutuhkan, dia sebenarnya dapat bergerak cukup cepat. Nah, selain bergerak, kaki tabung ini juga dipakai untuk membantu menangkap dan memakan mangsanya. Nah, yang terutama mereka santap adalah moluska dan kerang. Dan apa yang akan mereka lakukan? Katakanlah tanganku adalah moluska dan cangkangnya akan tertutup seperti ini. Yang akan dilakukan adalah menelan moluska, melilitkan lengannya, dan kemudian menggunakan semua kekuatannya untuk mengupas cangkangnya sedikit terbuka. Kemudian mereka mengambil mulutnya. Mereka membalik mulut dan perutnya. Itu berarti mulut dan perut mereka keluar dari bagian tengah tubuh mereka. Mereka melepaskan enzim pencernaan ke mangsanya yang memecah tubuh mangsanya. Jadi pada dasarnya itu membunuh dan meracuni mereka. Kemudian mereka dapat menyedot semua daging lezat itu ke dalam mulut mereka dan mereka makan. Kamu tahu sesuatu yang menjijikkan? Setelah mereka makan, mereka membuangnya kembali ke lubang yang sama. Mulut dan pantat berada di tempat yang sama. Gila kan? Itu menjijikkan. Benar-benar menjijikkan. Tapi ini sungguh makhluk kolam pasang surut yang menarik. Dan tanpa diragukan lagi, bintang laut terbesar yang pernah aku lihat. Aku tahu di episode melampaui gelombang sebelumnya, kami telah menunjukkan kepada kalian bintang kelelawar kecil dan beberapa spesies yang lebih kecil. Tapi benda ini sebesar wajahku. Dan satu hal keren yang kita ketahui tentang bintang laut adalah jika mereka kehilangan anggota tubuh, mereka dapat beregenerasi. Jadi katakanlah mereka tersangkut di batu, atau burung, atau predator lain datang dan menggigit salah satu kaki ini, itu tidak akan membunuh bintang laut ini. Itu disebut otonomi kaudal, dan pada akhirnya anggota tubuh itu akan tumbuh kembali. Nah, ini spesies yang sangat umum di sepanjang pantai Pasifik, dan mereka cukup mudah ditemukan saat air pasang berada pada titik terendah. Keren ya? Bintang laut ungu. Bintang laut ungu. Oke, aku kembalikan ini ke ember, lalu kita ambil bintang utama kita. Kamu siap? Oke, bintang nomor 2. Oke, aku keluarkan dulu dari sini. Wow. Lihat ini. Menurutku, ini adalah salah satu makhluk paling aneh yang pernah kita temui. Ini mengingatkanku pada kelinci laut hitam, tapi tidak terlalu lembek. Nah, kiton ini sangat unik di antara spesies kiton lainnya, karena aku akan membaliknya seperti ini. Dan kiton yang kami tunjukkan sebelumnya memiliki katup khusus melintang di sepanjang punggung. Mereka seperti lapisan pelindung. Nah, varietas ini juga memiliki katup sejenis, tetapi katup ini ditutupi kulit kasar yang tebal. Lapisan kulit ini disebut korset. Mungkin kalian berpikir, itu gimana ya rasanya? Apa itu berlendir? Jawabannya tidak. Coba Mark, kamu pegang ini. Coba pegang bagian belakangnya. Rasanya seperti kulit gajah atau sejenisnya. Benar, rasanya seperti kulit gajah atau kulit badak. Ini sangat kuat dan tahan lama. Tidak hanya membantu mereka tetap tersamar, tapi juga melindungi mereka dari para pemangsa. Yang ini warnanya merah. Sebelumnya kami lihat yang kecil-kecil dan warnanya coklat. Ya, itu benar. Dan warna merah di sini, aku tidak tahu persis kenapa ini merah. Kamu mungkin berpikir mungkin ia tinggal di dalam rumput laut dan mungkin itulah yang membuatnya tersamar. Berwarna jingga kemerahan. Mereka memang memakan alga, jadi aku tidak tahu. Tapi kurasa kulit yang keras itu pasti akan melindunginya dari para pemangsa. Jadi bagian mana yang harus aku lihat? Oh ya, mari kita lihat anatomi dari kiton ini. Ia sangat kuat, jadi aku hanya bisa menahannya seperti ini. Nah, seperti siput, mereka memiliki kaki yang berada tepat di tengah sini.
Oke. Area besar di sana, dan mereka juga memiliki mulut yang terselip di bawah sini. Dan di dalam mulut itu ada radula. Nah, radula seperti lidah yang kasar ditutupi oleh gigi-gigi kecil ini. Dan mereka menggunakannya untuk berjalan melintasi bebatuan di mana mereka memangsa alga yang merupakan sumber makanan utama mereka. Ini herbivora. Di balik penutup ini, yang di sini nih, mereka memiliki insang seperti kelinci laut coklat atau hitam. Kita tidak dapat mengekspos mereka karena aku harus mengupasnya. Kurasa mereka tidak akan suka itu. Tapi mereka menggunakannya untuk bernafas di bawah air. Sebagian besar spesies kiton mampu benar-benar menyedot bebatuan. Tapi spesies ini sebenarnya tidak dapat berpegangan dengan sangat erat. Jadi seringkali gelombang besar akan menghempas mereka dari bebatuan. Dan kamu akan melihat mereka terdampar di pantai seperti ini dengan posisi tegak. Sayangnya mereka gak bisa membalikkan badan lalu terbakar matahari dan mati. Jadi, kita benar-benar perlu mengembalikan makhluk ini ke air dan mudah-mudahan di bawah batu besar yang kuat. Mereka bisa hidup di luar air beberapa saat kan? Mereka bisa, dan selama mereka tetap berada di posisi bawah seperti ini dan meratakan tubuh mereka, mereka bisa bertahan di luar air untuk waktu yang cukup lama. Jadi mereka seperti landak dan badannya meringkuk seperti bola ya? Itu pertanyaan yang bagus. Kita ketahui landak adalah mamalia dan ini bukan mamalia. Ini moluska dan mereka bisa meringkuk seperti ini, bukan? Mereka tidak akan meringkuk seperti bola sepenuhnya. Yang mereka lakukan sekarang adalah melindungi kaki, mulut, dan insangnya yang berada di tepat di balik penutup ini. Dan kurasa ini pasti parapodia, seperti kelinci laut hitam yang memiliki parapodia yang sangat lembut dan fleksibel. Ini adalah otot yang sangat padat dan kuat di sana. Jadi mereka bisa meringkuk seperti Pac-Man? Ya, kurang lebih begitu. Dari samping seperti Pac-Man besar. Ini juga terlihat seperti makhluk asing yang mungkin akan menempel di wajahmu. Waduh. Tapi itu nggak akan terjadi. Berita bagus bagiku, mereka juga tidak menggigit, jadi aku tidak perlu khawatir. Mereka tidak berbisa, mereka tidak beracun, dan ini adalah spesies yang sepenuhnya aman untuk dipegang jika kamu menemukannya di kolam pasang surut. Jadi Coyote, seberapa langka kiton ini? Itu pertanyaan bagus. Aku belum pernah ketemu kiton raksasa sebelumnya, dan aku telah menemukan banyak spesies kiton. Kamu hanya akan menemukan raksasa ini ketika air pasang surut ada di interval terendah. Itu memungkinkan kami untuk masuk ke bawah batu besar. Di sanalah aku menemukan makhluk ini untuk dekatkan ke kamera. Makhluk paling keren yang kami tampilkan di melampaui gelombang. Nah sekarang, ini adalah spesies kiton terbesar di dunia. Dan mereka dapat tumbuh hingga 14 inci panjangnya dan beratnya mencapai 4,5 pon. Bagaimana dengan raksasa ini? Jadi, apa yang memakan ini? Apa ada hewan yang memangsa ini? Kepiting-kepiting kecil akan memakan bagian tepi tubuh dari hewan ini. Tapi dari pengamatan ahli biologi laut, kepitingnya tidak melukai atau mengalihkan perhatian makhluk ini untuk tetap bergerak di dasar laut. Jadi maksudmu predatornya tidak banyak ya? Iya, tapi ada fakta menarik yang mungkin kamu tidak tahu. Kiton raksasa sebenarnya dapat dimakan oleh manusia. Percaya atau tidak, dalam skenario terburuk, katakanlah kamu terdampar di sebuah pulau dan kamu kehabisan kelapa dan kepiting, lalu kamu menemukan kiton ini, bagian dalam yang berdaging ini dapat dimakan. Kalau dibayangkan, kayaknya rasanya tidak akan enak. Seperti nama Inggrisnya, gumboot. Aku membayangkan seperti kita memakan sepatu boot yang kenyal, yang mungkin memiliki rasa air laut yang menjijikkan. Kami akan kembali dan makan pizza. Ya, aku akan makan pizza dan bukan kiton ini. Oke, aku bisa bilang kalau ini adalah perjalanan yang sangat epik. Menjelajahi Pulau Do, di mana kami menemukan lebih banyak spesies laut daripada yang pernah kami tampilkan di episode Melampaui Gelombang. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Wow, lihat itu, air pasang kembali. Berarti sudah waktunya untuk mengembalikan hewan ini ke laut. Menjelajahi sepanjang garis pantai Pulau Do, kami menemukan beberapa hewan laut yang menakjubkan. Spesies seperti kiton raksasa dan bintang laut ungu yang jarang terekspos. Jadi hanya ketika air pasang berada pada titik terendah, makhluk seperti ini dapat ditemui dan dikagumi dengan aman. Jika kamu menemukan salah satu dari mereka di alam liar, ingatlah bahwa mereka sama sekali tidak berbahaya. Tapi, lebih baik mengagumi mereka dari jarak yang aman, sehingga kamu tidak mengganggu siklus perilaku alami mereka.